Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku Dita, dan di video kali ini adalah konten pertama aku, yaitu cerita dalam selimut. Nanti mungkin ada beberapa part yang menceritakan tentang pengalaman-pengalaman aku. Dan sebetulnya ini adalah hasil pooling yang pernah aku share di forum community. Waktu itu aku tanya sama teman-teman kalau misalkan aku bikin video tentang pengalaman pribadi, itu teman-teman mau nggak ya? Ternyata banyak yang pilih iya. Ya udahlah, aku coba untuk bikin videonya sekarang. Tapi aku nggak tahu ini video bakal didengerin atau enggak. Tapi yang pasti aku bikin video ini tuh cuma pengen sharing pengalaman pribadi yang pernah aku dapatkan, yang pernah aku jalanin saat itu, yang sampai saat ini belum bisa aku lupain. Yaitu pernah jadi korban bully waktu TK. Sebelumnya aku mau kenalin diri aku dulu. Mungkin ada di antara teman-teman yang belum kenal aku. Hai, nama aku Dita Pratiwi. Aku anak tunggal. Ya, aku udah menikah. Anak aku usia 3 tahun. Dan usia aku sekarang, insya Allah kalau masih dikasih umur panjang, masuk ke usia 30 tahun. Udah tua ya. Aku mau sharing pengalaman aku yang pernah dibully waktu TK. Jadi kalau orang-orang ngerasa usia TK tuh usia yang indah ya, usia yang happy, bisa main-main, bisa ketawa-ketawa sama teman-teman. Cuman aku nggak ngerasain itu gitu. Jadi aku tuh lahir di Jakarta Pusat. Nah, aku tinggal di rumah nenek aku waktu itu di daerah Jakarta Pusat, dan tempat TK-nya itu di Jakarta Pusat itu. Deket banget sama rumah nenek aku. Nah, aku tuh langsung ke TK besar saat itu. Nah, waktu pertama kali masuk TK tuh ya biasa lah ya, anak-anak yang nangis gitu kan, masuk kelas nangis. Terus ya udah sih, ya standar lah kayak gitu. Dan hari kedua, hari ketiga sih belum terlalu kerasa ya, tapi pas mulai pengenalan gitu kan, mulai beradaptasi, kenal sama teman satu sama lain, tuh baru mulai aku rasain. Aku nggak ngerti ya, mungkin karena memang aku tuh anaknya pendiam banget, terus pemalu gitu ya. Dan mungkin itu yang akhirnya memicu teman-teman di sekitar untuk usil gitu ya, mungkin jahil, gemes gitu kan. Ini orang apa sih gitu ya, diem mulu gitu. Jadi memicu orang-orang untuk ngejailin aku mungkin gitu. Aku nggak ngerti ini satu perlakuan yang biasa aja atau gimana, tapi yang pasti ini menyebabkan aku trauma di setiap aku mau sekolah gitu. Jadi setiap mau masuk sekolah, setiap dibangunin pagi tuh pasti aku nangis, aku nggak mau sekolah. Dan aku nggak berani untuk ngomong sama mama aku. Bentuk perlakuan bully yang nggak bisa aku lupain sampai saat ini yaitu, jadi langsung aja ke ceritanya ya. Jadi tuh kan di kelas itu ada meja ya, mejanya itu jadi kita nggak satu anak satu meja bangku gitu. Jadi satu meja tuh isinya ada banyak anak gitu. Nah, di tempat yang meja yang aku tempatin itu ada 6 atau 7 anak gitu, aku lupa. Yang pasti campur, ada cewek ada cowok. Waktu itu jadi pas jam, aku lupa jam istirahat, kayaknya bukan jam istirahat, yang pasti gurunya lagi nggak ada gitu ya. Itu tuh kita disuruh bikin prakarya gitu kan, ngegambar tapi ditempel pakai kertas warna-warni gitu. Nah, kan mungkin udah selesai gambar dan tinggal ngumpulin kan ya, terus mungkin ditinggal gitu ya sama gurunya, aku lupa. Yang pasti itu nggak ada gurunya, dan disitulah terjadi pembulian itu. Nah, mungkin aku tuh kan anaknya emang diem banget gitu kan, jadi mungkin teman-teman yang lain juga gimana ya, kayak gemes atau gimana gitu kali ya sama aku nggak ngerti. Jadi aku didudukin di meja gitu ya. Jadi seharusnya aku duduknya tuh di meja. Jadi ini meja ya, ini meja. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu loh, kayak keliling gitu. Nah, sebetulnya aku tuh duduknya di sebelah sini ya. Jadi aku diseret, disuruh duduk di sebelah sini. Di sini cowok ya. Aku inget banget
itu cowok ya diem aja gitu saat aku lagi digituin. Aku nggak ngerti deh ya, ini cowok, ini ada cowok juga, ada cewek. Yang dua cewek ini sangat-sangat agresif. Satu cewek ini aku kenal banget karena dia tetangga aku yang rumahnya lumayan jauh, tapi memang kenal lah ya, mamaku sama mama dia juga kenal gitu. Dia tuh nggak ikut-ikutan gitu, tapi dia nggak bisa apa-apa juga gitu, nggak bisa ngebantu, nggak bisa nolongin, nggak bisa ngelapor juga, tapi dia cuma bisa ngeliatin gitu. Mungkin ya anak usia segitu bingung juga kali ya ngelihat hal-hal yang kayak gitu gitu. Jadi aku didudukin gitu ya, rambut aku tuh ditarik sampai ke belakang gitu, ditarik gini. Nah jadi salah satu anak perempuan ini nih kan pakai pacar, tau gak sih pacar yang di kuku itu ya kan, itu tuh kan agak bau-bau nggak enak gitu kan ya. Nah jadi si kukunya itu dijijelin lah nih di hidung aku. Ini ditarik sama satu temennya lagi tuh, ditarik gini, terus aku tuh suruh cium kukunya, cium nih, cium nggak, dibekep mulutnya, jadi nggak bisa napas dong, kan aku napas dari mulut kan, jadi dibekep mulutnya, jadi aku disuruh cium kukunya si anak perempuan ini nih, ya, rambutnya keriting, yang satu rambutnya lurus dan berponi ya, aduh gue masih inget banget deh. Hai, kalian masih inget aku nggak? Oke, jadi aku dipaksa untuk disuruh cium kukunya dia gitu ya. Aku tuh yang sampai nangis gitu kan. Terus rambutku digunting-guntingin ya. Dan dulu kalau misalnya kalian ngeliat fotoku, aku nggak tahu ya ini masih ada apa enggak. Tapi kalau misalnya masih ada, aku tempel ya di sini. Kalau nggak ada, mohon maaf. Emang culun banget sih gue tuh dulu. Mungkin ya itu juga sih yang bikin memicu orang-orang untuk enak banget nih buat dibully gitu kali ya. Terus habis itu rambut lah ya, itu rambut jadi kayak diguntingin gak jelas gitulah. Udah rambut gue tipis, digunting-guntingin gitu ya kan. Udah nih, terus di lain kesempatan main kan, jadi tuh aku nggak boleh main gitu, nggak boleh ikutan main. Jadi aku tuh diem aja sendirian aja sampai guru tuh ngomong, ayo Dita kamu nggak mau main? Enggak bu gitu. Jadi aku cuma ngeliatin orang-orang main gitu. Aku berani mainnya kalau misalnya orang-orang udah pulang. Dan itu mama suka marah-marah, ayo cepetan pulang gitu. Udah nih mama tinggal nih, aku tuh masih sibuk main, karena disitulah aku bisa bermain di saat orang-orang udah pada nggak ada. Sedih banget nih gue. Udah dong. Nah terus ya sebetulnya masih ada perlakuan-perlakuan lainnya sih yang aku masih inget gitu, cuman aduh jangan deh, itu terlalu nggak enak banget gitu buat diceritain. Nah yang lucu lagi nih ya, si anak perempuan yang rambutnya lurus berponi ini, suatu ketika pembantunya tuh nggak bisa jemput gitu kan, dan di situ aku dijemput sama papa aku sama mamaku, aku lupa papa doang atau mama, aku lupa ya. Dan akhirnya orang tua aku tuh mau nganterin gitu kan, nanya rumahnya di mana, mau dianterin gak sekalian, karena dia bener-bener sendiri banget gitu kan. Akhirnya kita nganterin dia pulang gitu kan, baik banget. Waktu ada orang tua aku mah baik banget, tapi giliran besokannya gitu ya udah balik lagi ngejailin gue gitu. Pas ketemu nganterin ke rumah orang tuanya juga ya biasa-biasa aja, baik-baik aja gitu anaknya. Cuman aku juga bingung, apakah karena udah sekongkolan sama teman-temannya ya, lah gitu. Nah itu berlanjut sampai aku lulus dari TK itulah ya. Itu bener-bener masa TK yang gak happy menurut aku, karena aku bener-bener ngerasa ketakutan terus, ngerasa gak mau sekolah, pokoknya ngerasa ketakutan terus deh. Terus setiap main juga ya biasa diusilin, dijailin kayak gitu. Dan aku gak ngerti ya, itu tuh sampai itu tuh bener-bener gak bisa aku lupain sama sekali gitu. Dan buat kalian yang mungkin masih kenal sama aku, kalian apa kabar? Sekarang kalian gimana kabarnya? Masih ingat aku nggak? Dita Pratiwi, yang dulu kalian isengin, yang dulu kalian gunting rambutnya, yang dulu kalian bikin aku nangis. Masih inget? Aku pernah main ayunan ya, nih. Terus udah gitu di ayuninnya tuh kencang banget cuy. Mana gue
mana aku tuh badannya kurus banget kan, kecil banget kan, dan gue takut banget, jadi sengaja banget bener-bener kayak wah gila nih orang sampai begitulah. Pokoknya aku tuh sampai yang ya Allah, kayak gue nggak pernah ngerasain happy gitu. Setiap berangkat sekolah nggak pernah ngerasain happy, udah gitu gurunya juga galak banget. Aduh, nggak ngerti deh. Saat itu bener-bener yang aku bayangin cuman tiap bangun pagi tuh rasanya aku nggak mau sekolah, aku nggak mau sekolah, aku nggak mau sekolah, aku nggak mau sekolah, aku takut, dan aku nggak berani buat ngomong sama orang tua aku. Masuk ke SD, alhamdulillah sih nggak ada kayak bully-bullyan gitu, tapi waktu SD itu ya bisa dibilang nggak punya banyak temen juga sih. Ya mungkin untuk cerita SD kita lanjutin di next aja kali ya. Ini kayaknya udah terlalu panjang, nanti kalian bosan mendengarnya. Oke guys, kira-kira itu aja pengalaman pribadi aku yang sangat tidak mengenakan. Semoga video ini ya bisa didengar dengan baik sama teman-teman semua. Dan semoga untuk kejadian bully-bully ini udah gak ada lagi ya. Apalagi untuk anak TK, aduh, harusnya tuh masa-masa yang indah banget dong, main, kenal sama teman-teman, aduh yang happy lah pokoknya ya. Dan semoga nggak ada anak-anak yang ngalamin hal yang kayak gini, yang kayak aku gini. Dan mungkin aku kesimpulannya ya, mungkin aku ngerasa memang sih aku nggak cantik gitu, aku nggak cantik, terus bisa dibilang culun, cupu, pendiam. Terus gimana sih anak culun yang gampang banget buat dijadiin mangsa untuk dibully lah gitulah ya, kayak film-film gitu ya, persis banget nih gue kayak gitu. Makanya kenapa mungkin orang gremet banget gitu, gergetan banget kali ya buat ngebully gue gitu. Ya udah guys, itu aja. Sampai ketemu di cerita dalam selimut episode berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.